kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kapal nelayan yang mogok di perairan Tanah Keke, Kabupaten Takalar ditabrak kapal kargo. Seorang mahasiswi di Makassar menjadi korban pencurian motor. Warga Makassar antusias menikmati makanan gratis setiap hari dengan menu sehat yang disediakan sedekah Jumat Pekanan. Kapal kargo menabrak kapal nelayan yang mogok di perairan Tanah Keke, Kabupaten Takalar. Seluruh penumpang kapal yang ditabrak berhasil diselamatkan. Oh, kamasay. La ilaha illallah. Oh, kodo, latala. Inilah video amatir detik-detik kapal motor nelayan Harapan Baru yang mogok di perairan Tanah Keke, Kabupaten Takalar ditabrak kapal kargo. Saat itu kapal nelayan mogok ditarik 2 kapal nelayan lainnya ke dermaga. Kapal motor yang ditabrak memuat 15 orang termasuk kru kapal. Meskipun akhirnya tenggelam, semua penumpang berhasil diselamatkan kapal kargo penabrak kapal motor nelayan Harapan Baru. Seorang ibu yang anaknya tewas dianiaya dalam kapal berharap tersangka utama mendapatkan hukuman. Polisi telah menetapkan 6 tersangka. 2 pekan setelah anaknya tewas dianiaya dalam kapal motor Dharma Kencana 7, Ratnasari meminta keadilan. Ibu korban berharap tersangka utama yaitu pejabat Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2B Kendal mendapatkan hukuman. Sang ibu mengklaim pejabat tersebut sebagai pemicu anaknya tewas dianiaya karena dituduh mencuri ponsel. Menurut kesaksian Ratnasari, saat itu ia menyuruh korban untuk mengisi daya ponselnya di salah satu ruangan untuk mengisi daya ponsel para penumpang kapal. Pejabat lapas juga mengisi daya ponselnya yang ditinggalkan di ruangan. Begitu kembali ke ruangan tersebut, pejabat lapas mengetahui ponselnya raib. Korban yang berada di ruangan itu dituding melakukan pencurian ponsel. Ibu korban hingga kini tidak dibolehkan melihat rekaman CCTV di ruangan. Ratnasari hanya menerima informasi anaknya meninggal dunia di klinik kapal. Yang punya HP siapa? Yang punya HP suaminya. Suaminya yang punya. Istrinya yang motor. Itu dia sebut harga HP-nya itu 5 juta. Saya bilang begini, kalau memang anak saya salah, kami siap bertanggung jawab. Tapi itu kan katanya itu berdasarkan dari CCTV. Tapi saya nggak dikasih lihat CCTV itu. Nggak ada, sampai terakhir juga nggak ada. Nggak ada. Entah isi CCTV-nya itu bagaimana isinya, saya nggak tahu. Saya lihat anak saya juga, dia itu pegang HP saya sendiri. Kita kan juga punya HP 2. Ya mudah-mudahan lah CCTV itu membuktikan apa benar itu HP-nya si ketua lapas apa enggak. Soalnya HP 2, kita 2 itu malam itu. Ntar kita lihat aja CCTV-nya benar apa enggak gitu ya. Setelah pemeriksaan intensif 4 hari, polisi akhirnya menetapkan 6 tersangka kasus kematian bocah berumur 12 tahun dalam kapal motor Dharma Kencana 7. Penetapan ke-6 tersangka melalui gelar perkara serta pemeriksaan saksi, termasuk hasil keterangan kedua orang tua korban. Ke-6 tersangka meliputi 3 petugas keamanan kapal, 2 anak buah kapal, serta 1 penumpang. Penyidik Polres Pelabuhan Makassar memastikan korban tewas dianiaya. Dari penyelidikan, tuduhan korban mencuri ponsel penumpang seorang pejabat Lembaga Pemasyarakatan Kendal belum terbukti. Guna mengusut tuntas kematian korban, penyidik berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar serta Provinsi Sulawesi Selatan. 6 saksi yang kita periksa sudah kita tingkatkan statusnya menjadi tersangka berdasarkan dari gelar perkara dan juga semua kesesuaian saksi dan juga alat bukti. 6 orang ini perannya masing-masing seperti apa dan bisa dijelaskan? Semua punya peran masing-masing, ada yang ikut memukul, ada juga yang membiarkan. Jadi semua yang punya peran masing-masing. Sebenarnya kalau kronologis awal kejadian yang kayak kemarin sudah saya sampaikan, memang karena korban ini diduga awalnya mencuri handphone milik salah seorang penumpang kapal. Jadi petugas keamanan kapal melakukan pengamanan dan juga menginterogasi korban.
namun dengan cara kekerasan hingga berujung pada korban meninggal dunia. Pada pemeriksaan sementara terbukti penganiayanya itu menggunakan apa bang? Kalau dari pemeriksaan kepada para tersangka ini? Kalau di TKP itu ditemukan ada selang, namun untuk pastinya penyebab kematian korban kita masih menunggu hasil otopsi. Waktu penganiayanya seperti apa kan? Korban di seperti apa kan? Dipukul, dicambuk atau di apa? Ya, kalau keterangan dari saksi memang korban ada dipukul, ada juga dicambuk. Untuk pastinya nanti kita tetap menunggu hasil dari otopsi apa penyebab kematian korban. Apa? Itu dalam kamar salah satu kapal. Tidak, dia di lorong kapal, di lorong kru kapal, bukan dalam kamar. Kalau untuk motif pencurian sendiri bang, bagaimana? Apa sudah terbukti atau bagaimana bang? Sampai sekarang untuk barang bukti handphone itu belum ditemukan. Jadi memang belum bisa kita pastikan bahwa korban ini memang mencuri. Nama memang bang yang punya handphone siapa bang sebenarnya bang? Kalau yang punya handphone itu salah seorang penumpang kapal. Dia memang Inisial R. Inisial apa? R. Kalau pekerjaannya yang pemilik handphone itu siapa bang? Kalau untuk sementara itu statusnya itu dia datang dari Jawa Tengah kalau saya tidak salah. Untuk pasal-pasalnya sendiri bang? Untuk pasal sementara kita pakai pasal Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 76C dengan ancaman pidana itu 15 tahun penjara. Bisa diulangkan yang ke-6 orang ini apa aja lagi yang dilakukannya dan posisinya di kapal kan? Kalau untuk 6 orang ini ada petugas keamanan, ada juga kru ABK dan ada juga penumpang kapal. Apakah ada nanti tambahan atau seperti apa dari penyelidikan? Ini masih kita dalamin dan tidak menutup kemungkinan memang ada tersangka baru nanti, tapi masih kita dalami semua. Seorang bocah berumur 12 tahun tewas dengan tubuh dipenuhi luka lebam dalam kapal motor Dharma Kencana 7 yang berlayar dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur menuju Manado, Sulawesi Utara pada 24 Juni 2022. Saat itu korban bersama 3 adik diajak kedua orang tuanya yang berencana membuka bisnis rumah makan. Dalam perjalanan, korban sempat ditahan petugas otoritas kapal dengan tuduhan mencuri ponsel penumpang. Mengetahui kematian anaknya tidak wajar, orang tua korban melapor ke polisi saat kapal bersandar di dermaga Pelabuhan Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar. Hingga kini penyebab kematian penjual martabak di Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pinrang belum terungkap. Polisi sulit melakukan penyelidikan karena belum menemukan saksi yang mengetahui kematian korban. Dua bulan berlalu, petugas Polres Pinrang masih sulit mengungkap penyebab kematian penjual martabak di Kecamatan Matiro Sompe. Mayat korban ditemukan tergantung dengan tangan terikat di rumah area tambak pada Jumat sore 6 Mei 2022. Hingga kini polisi terus menyelidiki kasus ini, namun saksi yang mengetahui kematian korban belum ditemukan. Sampai sekarang kita masih mengumpulkan barang bukti di TKP. Kita juga tidak gegabah, tidak terburu-buru untuk menentukan siapa kedudukan dia sebagai saksi ataupun tersangka. Dan hal ini tidak akan berhenti, percaya tidak akan berhenti. Sejauh ini bang, kendalanya apa sih bang untuk mengungkap kasus ini? Kendalanya dalam hal mengungkap kasus sampai saat ini saksi kita ya, saksi yang betul-betul melihat ya, kejadian itu sampai saat ini kita masih mencari saksinya. Barang bukti ya bang? Barang bukti yang kita amankan kemarin tali untuk ya pengikat untuk bunuh diri. Ya, modusnya bunuh diri tapi belum tentu bunuh diri juga. Mayat korban ditemukan warga yang hendak memancing di sekitar lokasi. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Lasinrang, Kabupaten Pinrang. Sehari berselang, jasad korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Kelurahan Langga, Kecamatan Matiro Sompe. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Seorang mahasiswi di Makassar menjadi korban pencurian motor. Pelaku dengan mudah mencuri motor korban yang diparkir di depan indekos. Dalam rekaman CCTV, tampak pencurian motor milik seorang mahasiswi di depan indekos Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Pelaku sendirian dengan santai mendorong motor curian tanpa disadari warga sekitar.
Korban menyadari motornya raib saat hendak pulang usai mengerjakan tugas kuliah. Saat itu ada 3 motor di area parkir, namun hanya motor korban yang dicuri. Aksi pencurian motor ini telah dilaporkan ke polisi. Datang itu pulang dari kampus ke sini jam 4:30, terus parkir di sini. Ada 3 motor, motornya temanku, terus motorku posisinya lagi di tengah. Setelah itu masuk ke kerja tugas, habis maghrib rencana pulang, mau keluar, tidak ada motorku Kak, tapi sebelum maghrib ada temanku yang pulang, masih ada Ji. Itu kira-kira jam berapa itu waktu temannya kita dia lihat masih ada? Kurang lebih sebelum jam 6 Kak. Sebelum jam 6 Dek? Iya. Jam 5 lah dia keluar. Jenis motornya yang hilang apa Dek? Nmax. Nmax Dek? Iya. Oh iya. Atas nama sendiri Dek? Iya. Oh. Terus ini kan ada beberapa rekaman CCTV. Apakah adik tidak mengetahui pelaku yang sementara mendorong motor itu? Tidak. Sama sekali tidak, Dik? Iya, karena tidak jelas juga mukanya. Terus ini Dek, ketika pas mau parkir, apakah tidak curiga ada orang yang mengikuti dari belakang? Tidak, sama sekali. Tidak ada, Dik? Oh, Pak, pada saat parkir, memang ini motor terkunci stang atau tidak, Dek? Seingatku terkunci. Seingatnya terkunci stang, Dik? Oh, iya. Sudah melapor ke pihak kepolisian, Dek? Iya, itu malam Kak, langsung ke sana. Langsung melapor? Iya, langsung melapor. Kronologisnya, jadi pemilik itu parkir kendaraannya di depan kosnya. Setelah itu dia bangun tidur, mau pakai kendaraan sudah tidak ada. Sekitar jam 17.57 kita. Ya. Oh, jelang petang ya? Hampir maghrib lah. Ini jenis motor apa dan yang dicuri? Kalau sesuai dengan laporannya itu dia jenis motornya ini. Saya lihat dulu yang salah. Yamaha NMAX warna hitam. Saat itu dalam keadaan terkunci itu seperti apa, Bang? Atau cuma diparkir? Terkunci leher itu posisi kendaraannya saat itu. Berarti dirusak ya, Bang? Iya. Kalau lihat dari CCTV, pelaku ada berapa di situ, Bang? Kalau kita lihat dari CCTV situ satu orang yang mendorong. Tapi nanti kan kita dari hasil kita masih mendalami pelaku yang terekam itu siapa untuk mengetahui identitasnya. Nah, biasanya kalau pelaku curanmor itu biasanya bukan sendirian, biasanya ada penjaga gawang, ada yang gini. Cuman kita belum bisa mengatakan gitu karena kita masih mendalami CCTV tadi. Kalau untuk sementara yang mendorong itu satu orang. Ini korban sudah melapor kan? Sudah. Bang, ini waktu didorong, maksudnya tidak digunakan dipakai seperti biasa atau seperti apa atau bagaimana, Bang? Kalau dia kita lihat dari CCTV, dia belum bisa kasih bunyi mesinnya. Cuman dia dorong itu ya karena belum bisa kasih jalan bunyi mesinnya, dia dorong dulu. Jadi untuk kepala kepolisian seperti apa dan apa sudah ditangkap atau? Setelah kami terima laporannya, kita tindak lanjuti, kita ambil keterangannya dan kita mencari saksi-saksi yang ada di sekitar TKP. Dan kita itu karena pada saat kejadian juga tidak ada yang melihat, jadi kita itu mencari CCTV yang ada di sekitar TKP. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan termasuk memburu pelaku dengan memeriksa sejumlah saksi serta mempelajari rekaman CCTV. Oh ini Dandi. Oh dia dorong. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.